Oke, selamat datang di game Stardew Valley. Selama beberapa waktu ke depan, gue bakal mainin game ini sampai gue ngerasa bosen. Gue juga bakal streamingin game ini setiap 2 hari sekali atau setiap hari kalau sempet. Seperti biasa, gue bukan YouTuber yang punya jadwal upload yang konsisten. Gue juga bakal upload video ini setiap minggunya, dan setiap videonya bakal berisikan kegiatan apa aja yang gue lakuin di Stardew Valley selama seminggu. Untuk menyingkatkan durasi dari series Stardew Valley ini, gue bakal narasiin aja setiap videonya, so sit back and enjoy the video. Diawali dengan diperlihatkannya seorang kakek yang merupakan kakek kita di game ini, memberi sebuah amplop wasiat yang berisikan surat penyerahan peternakan yang berlokasi di Stardew Valley. Kakek juga berpesan kalau kita boleh mengunjungi atau bahkan tinggal di peternakan ini kalau kita udah ngerasa capek dan tertekan dengan hiruk pikuk kota. Oke, singkat cerita, kita nerima tawaran itu, dan sesampainya di kota ini, kita dipertemukan dengan seorang karakter bernama Robin. Yang gue nangkapnya sih dia kayak semacam asisten wali kota ya. Dan gak lama kemudian kita dianterin ke peternakan yang dikasih sama kakek kita, Stacy Farm. Di sana ada Lewis yang merupakan wali kota dari kota Pelican Town. Kakek kita kayaknya orang yang cukup terkenal sih kalau gue lihat, soalnya sampai wali kota aja nyambut kita dengan baik. Oke, masuk ke hari pertama. Di hari pertama ini gak banyak hal yang gue lakuin sih. Ya cuma bersih-bersih rumah aja karena kotor banget ya di sini. Banyak pohon-pohon liar, batu-batu nutupin jalan, dan juga ranting-ranting yang tersebar kemana-mana. Oh ya, tambahan, gue juga dikasih tahu sama Lewis kalau gue mau jual barang-barang gue, ada sebuah kotak yang bisa gue pakai buat naruh barang. Dan besoknya gue bakal dapet duit dari barang yang gue taruh di kotak itu. Setelah membersihkan beberapa pohon dan batu, gue memutuskan untuk jalan-jalan sedikit ke kota dan puterin kota aja sih. Karena gue juga ada misi di mana gue harus berkenalan sama 28 orang di kota ini. Iya, 28 orang. Bukan jumlah yang banyak untuk sebuah kota, tapi jumlah yang cukup banyak kalau kita harus ngajak ngobrol satu persatu. But it's okay, I still enjoy the game. Di kota ini gue juga berkesempatan untuk ngelihat sebuah papan announcement. Gue nggak tahu sih sebutannya apa, tapi intinya di papan ini dia ngasih tahu event-event apa yang akan mendatang, kayak ulang tahun warga-warga di kota ini, dan event-event yang bakal diadain di kota ini, kayak X Festival yang bakal diadain minggu depan, dan kalian bakal bisa nonton video X Festival itu di video selanjutnya. Setelah itu gue coba buat masuk ke sebuah minimarket, mungkin lebih ke general store ya, karena banyak barang-barang yang dia jual itu dan emang agak random. Gue beli kentang di sini karena pelajaran dari game survival legendaris yaitu Minecraft. Kentang itu mengandung banyak energi dan ngebuat gue tahan lapar lebih lama dibanding makanan lain. Selesai beli kentang, gue jalan-jalan di tokonya dan nebas-nebas dikit. Pas lagi nebas-nebas dikit, gue ketemu gadis cantik berambut ungu. Setelah ngobrol singkat dengan Abigail, si cantik berambut ungu, gue juga mampir ke sebuah bar yang jualan makanan dan minuman. Ya, layaknya bar pada umumnya sih. Ini tuh kayaknya sebuah bar yang jadi tempat kumpul-kumpul warga di sekitar di malam hari itu. Gue juga nyobain main game di sini ya. Ya rada agak jelas sih gamenya, jadi gue emosi mainnya dan gue berhenti main. Habis itu gue keluar dari bar itu dan gue melihat ada sebuah rumah dan gue coba masuk ke dalam, dan isinya ternyata adalah seorang kakek tua bangka yang nyebelin. Dan gue pun mencoba untuk membunuh kakek ini, tapi ternyata nggak bisa. Masih kebawa emosi dengan kakek tadi, gue keluar dan nebas-nebas. Ternyata di depan gue ada seorang wanita yang tampak asing, jadi ya gue ajak kenalan dulu aja. Setelah bertemu dengan Maru, gue memutuskan untuk jalan-jalan dan refreshing dikit ke tepi sungai. Dan gue bertemu dengan Abigail, si kembang desa lagi. Gak jauh dari Abigail, gue ngeliat ada sebuah toko gede, toko biru. Jadi gue coba masuk aja dan ekspor tiket. Dan ternyata ini adalah sebuah toko tempat para kapitalis. Maksud gue adalah supermarket yang barangnya lebih mahal dari toko sebelumnya. Ya lu liatin aja kentangnya. Tadi gue beli kentang harganya 50, di sini harganya 62 cuy. Oke, berlanjut ke eksplorasi selanjutnya. Gue jalan ke bawah dikit dan ketemu ada tempat mesin-mesin aneh yang gue nggak tahu itu apaan. Dan pas gue mau coba masuk ke dalam, karena nggak bisa masuk ke sana, gue coba buat masuk ke dalam rumah yang ada di bawahnya. Dan ternyata ini adalah sebuah perpustakaan. Oke, yaudah sebut aja perpustakaan ya. Gue nggak mau tahu. Dan gak kerasa udah hampir malam. Karena gue ini orangnya work-life balance banget, gue memutuskan buat pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, gue ketemu dengan rumah yang ternyata belum gue masukin. Ada seorang wanita bertubuh gitar, berdiri sendirian di dapur. Gue pun langsung datang dan menerkam wanita maksud gue menghampiri. Gue ajak kenalan dan ternyata nama dia adalah Haley. Baru kenalan, fashion gue langsung dijudge sama dia. Gue pun langsung menaruh dia di daftar red flag. Setelah gue tutup conversation dengan dia masih mencoba menggoda gue dengan tubuhnya. Karena iman gue kuat dan gue adalah pria yang setia, gue tetap memfokuskan diri dengan Abigail. Oke, setelah itu gue langsung memutuskan buat pulang ke rumah karena malam semakin larut dan gak baik berduaan dengan wanita di dapur malam-malam. Setibanya di rumah, gue memutuskan buat nanam kentang yang gue beli tadi. Karena kebodohan gue dan kontrol game yang masih sangat tidak familiar di gue salah menyangkul dan membuat tanah gue jadi aneh bentuknya.
Karena udah terlanjur aneh, gue lebarin aja tanahnya. Pas gue lebarin, ujungnya malah kepentok rumput. Kan anjing. Dengan perasaan kesal dan pasrah, ya udah gue tanam aja biji-biji kentang ini. Gue pun melompat ke kasur dan mengakhiri hari pertama yang cukup rumit ini. Dan di ujung hari gue dikasih lihat berapa banyak yang gue dapetin dari menjual kayu yang gue taruh di kotak tadi siang. Bukan jumlah yang besar, tapi seenggaknya gue jadi tahu kalau kayu itu bisa menghasilkan uang. Oke, hari kedua. Gue disambut dengan suara ayam yang berkokok. Gue keluar rumah dan melihat tanah bekas cangkul gue yang udah memudar 2 blok. Hati gue pun tenang karena gue takut dia bakalan permanen dengan bentuk aneh itu. Di hari kedua ini sebenarnya gue pengen full motong kayu dan bersih-bersih rumah aja sih. Sampai gue jalan ke depan rumah gue dan gue nemuin ada sebuah surat di mailbox gue. Surat itu dari Bang Willy. Dia bilang dia ada something buat gue. Dari surat ini sih kayaknya dia mau ngasih gue ikan ya. Gue pun langsung mengganti rencana harian gue yang tadinya mau motong-motong pohon aja menjadi samperin si Bang Willy. Karena gue sangat bodoh dalam navigasi, gue pun nyasar kemana-mana. Sampai gue balik ke rumah gue sendiri lagi. Gue puterin semua isi kota dan kemudian balik ke titik yang sama. Wow. Oke, karena udah jam 3 sore dan gue gak ketemu sama yang namanya Willy, gue memutuskan buat jalan lagi dan tetap kekeh buat cari si Willy ini. Di tengah perjalanan gue dipertemukan dengan 3 bocil kematian yang ngalangin jalan gue. Ya udah sekalian aja deh ajak kenalan. Setelah ajak kenalan, gue langsung bergegas mencari si Willy. Akhirnya setelah berputar cukup panjang, gue sampai ke sebuah daerah yang kayaknya sih pantai ya. Dan gue lihat ada sebuah jembatan yang roboh. Karena gue orangnya baik dan karismatik, gue pengen coba buat benerin jembatan yang rusak ini. Oke, gue teralihkan lagi. Gue coba buat cari Bang Willy dan akhirnya ketemu. Pas gue ajak ngobrol, dia nggak ngasih gue apa-apa. Gue pikir barangnya mungkin ada di dalam rumahnya ya. Dan terjadi lagi, karena udah kemalaman gue nggak bisa masuk ke rumahnya. Gue baru sadar sekarang udah jam 8:30 malam. Dengan perasaan sedih, kesal karena disakiti oleh dunia, gue memutuskan untuk pulang ke rumah dan mengakhiri hari gue yang sia-sia ini. Di hari kedua ini ternyata skill nebang pohon gue naik level, dan seperti biasa gue dikasih invoice penjualan harian gue. Hari ketiga, gue nggak disambut dengan kokokan ayam, dan pas gue keluar ternyata lagi ada hujan badai di luar. Di samping itu ada surat baru di mailbox gue, ternyata itu cuma sebuah iklan, jadi gue skip aja. Masih dengan perasaan sedih, gue memutuskan buat potong-motong pohon aja sampai jam 9 pagi, terus gue bakal langsung caw ke tempat Bang Willy. Sampai di tempat Bang Willy dengan tepat waktu, ternyata yang gue dapetin adalah alat pancing. Yeay! Gue pun langsung mencoba untuk memancing dengan alat baru ini. Gue nggak ngerti caranya, jadi gue coba buat masuk ke toko Bang Willy buat cari tahu siapa tahu ada yang bisa membantu gue. Ternyata ada alat pancing yang namanya training pole. Ekspektasi gue sih bakal lebih gampang ya, tapi pas gue coba, gue masih nggak ngerti cara pakainya. Oke, setelah percobaan kesekian kali, akhirnya gue mengerti cara kerja alat pancing ini. Gue pun keasikan dengan alat ini sampai gue lupa kalau energi gue udah mau habis. Jadi gue memutuskan buat balik ke rumah lebih awal hari ini. Hari keempat, hari yang normal, gak ada hujan badai. Seperti biasa, gue mengawali hari dengan menebang pohon. Gue punya target buat benerin jembatan rusak dekat rumah Bang Willy yang membutuhkan 300 pohon. Setelah menebang banyak pohon, gue kehabisan energi dan gak punya makanan. Jadi jalan satu-satunya adalah tidur. Waktu gue sampai di rumah, gue baru sadar kalau gue dapat kotak hadiah yang sebenarnya udah gue dapetin dari hari pertama. Karena gue gak pernah eksplor ruangan gue sendiri dari hari pertama. Gue pun senang karena mendapatkan hadiah yang ternyata isinya adalah biji tanaman yang gue butuhin dari awal. Makanan. Gue langsung bergegas keluar, menanam dan menyirami biji-biji itu. Tanpa gue sadari, energi gue udah low banget dan akhirnya gue jatuh pingsan. Hari kelima. Gue bangun dengan membaca surat dari Jogja Team. Mereka ngasih tahu kalau gue pingsan kemarin siang dan mereka nyelamatin gue dengan harga 90 gold. Semenjak saat itu, gue sangat berhati-hati dengan energi gue dan berusaha buat ngehindarin pingsan lagi. Gue juga dapat surat kedua dari Jogja Mart. Mereka ngasih tahu kalau mereka baru aja ngebersihin tanah longsor yang disebabkan oleh pengeboran tanah di dekat gunung. Mereka juga minta maaf dan mengingatkan lagi kalau pengeboran ini tuh legal. Gue sih nangkepnya kayaknya ini perusahaan emang mau mendominasi desa ini ya dengan ngebuka cabang baru. Dan mungkin dia emang pengen ngalahin badut snowman di Indonesia aja. Oke, di hari kelima ini gue gak bisa banyak aktivitas karena gue bangun dengan energi setengah bar. Jadi gue habisin buat motong-motong pohon dan tidur lagi. Lanjut, hari ke-6. Seperti biasa gue disambut dengan suara ayam berkokok. Dan wow, ternyata lagi ada banyak daun-daun pink yang gue gak tahu namanya apa, yang lagi bertebaran itu. Anyway, gue hari ini bakal fokus buat nebang pohon, lengkapin 300 pohon itu dan benerin jembatan.
Oke, setelah gue benerin jebatannya, gue nggak dapet apa-apa. Ya agak kecewa sih. Kirain gue bakal jadi hero of the village, atau pahlawan desa, atau pahlawan kejahatan, atau semacam itulah. Ya kasih gue apresiasi kayak gitu, apa kayak setelah itu gue baru sadar kalau inventory gue full dan gue nggak bisa mungut apa-apa lagi. Gue pun menghabiskan sisa energi gue buat mancing-mancing aja. Mancingnya belum selesai karena gue takut kehabisan energi dan harus bayar biaya rumah sakit lagi. Gue berhenti mancing dan jalan balik ke rumah aja. Di tengah perjalanan pulang, gue ketemu sign di papan pengumuman. Ternyata itu misi buat nyari copper ore dari Bang Clean. Ya gue nggak tahu sih itu apaan, tapi ya udah terima aja. Oke, lanjut pulang ke rumah, gue ketemu dengan Nenek Evelyn yang ternyata cukup ramah sama gue. Dan kemudian gue jalan dikit lagi ke depan, gue ketemu si Bang Willy. Aneh sih dia kenapa di sini, kan dia nelayan ya. Oke, setelah itu gue balik ke rumah buat mengakhiri hari ke-6 karena gue kehabisan energi. Oke guys, gue bakal lanjutin hari-hari berikutnya di episode selanjutnya. Semoga kalian gak bosan dengerin gue ngedumel dan semoga yang nonton merasa terhibur karena gue sendiri cukup enjoy dengan game ini. Semoga kita bisa saling memuaskan. Oke, pamit undur diri. Thanks for watching. Bye.